Jadi malaikat ini mencatat itu barangkali memang sudah tugasnya. Cepat membuat jin yang tadi itu heran. Heran lagi melihat manusia. Melihat apa manusia? Kok seenake dewe mereka melakukan kedoliman-kedoliman yang ada di pasar. Memang di dalam pasar hati-hati. Pasar itu tempat pertempuran setan katanya. Maka hati-hati kalau masuk pasar, berdoalah mohon kepada Allah untuk dilindungi. Al-Fatihah. Jamaah ingkang kula hormati, kula melanjutkan dalam bab yang ada di dalam kitab Tadbirul Ghafilin. Nasib menyangkut masalah lidah atau lesan atau mulut. Jamaah kisah ada majelis taklim di mana yang hadir itu banyak, semua, hampir semua, setiap ada pengajian itu tanya kepada seorang ulamanya. Semua bertanya, cuma satu yang tidak bertanya. Sehingga Bapak Kiai ulamanya itu tanya, saya lihat kamu semua itu, semua yang hadir ini hampir semuanya tanya, cuma kamu yang tidak bertanya. Apa masalahnya kok tidak bertanya? Orang itu menjawab, saya dikasih oleh Allah 2 telinga, 1 mulut. 2 telinga ini tidak bisa mengeluarkan suatu kata-kata. Namun mulut ini kalau dibiarkan, bisa kadang-kadang itu salah-salah membuat kesalahan. Sehingga saya selalu menjaga mulut saya lebih bagus diam daripada saya berbicara tapi pembicaraan nanti keliru. Ini mulut. Kalau telinga hanya sifatnya mendengarkan. Jamaah, dalam surat An-Nisa 114 Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Barangkali ini kita sering mengetahui dan melihat, la khair fi katsirin, ojo akeh-akeh awakmu kebanyak bisikan, min najwahum illa man amru sadaqatin. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan yang mengandung atau menyuruh masalah sedekah, memberikan sedekah. Jamaah, sedekah itu tidak hanya kita memberi uang, kita tidak hanya beri makan, tapi mengingatkan atau mengajak kebaikan melalui bisikan-bisikan halus dengan ikhlas, itu termasuk juga sedekah.
mengajak kebaikan kepada orang yang mungkin belum tahu, itu sedekah. Barangkali saya di depan ini menyampaikan apa yang disampaikan dalam firman Allah ini kepada panjenengan mungkin barangkali ini satu sedekah, apalagi sampai bisa melakukannya, ini sedekah. Diingatkan seperti itu. Au ma'rufin au islahin bainan nas. Berbuat ma'ruf, keapian, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ma'ruf, memberikan porsi sesuatu yang sifatnya memberikan suatu nasihat, pitutur, baik itu terhadap anak-anak maupun juga orang lain. Sama saja dengan anak-anak yang barangkali lari-lari nggak bareng, banyak orang sholat nggak usah lari-lari, satu hal yang ma'ruf, bukan dimarahi. Kadang-kadang lupa dimarahi. Saya mencoba untuk dekat dengan anak-anak ini dengan memberikan satu, ya mungkin permen, tak lus nama kepalanya. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surga itu ada gedung, yang gedungnya itu namanya Darul Faroh. Surga itu sudah enak, masih ada enaknya yang ada di dalam surga itu, namanya gedungnya Darul Faroh. Kanggo sopo ini gedung ini? Man faroha sibyan, sing kanggone wong sing nyeneng-nyenengno cilik. Nyeneng-nyeneng nih cilik itu loh. Itulah yang nantinya mereka dapat kebagian gedung yang ada di dalam Darul Faroh. Maka dari itu Rasulullah itu sering apa? Manggil anak-anak dengan kasih makan supaya apa? Mereka itu keluar doanya, keluar salamnya. Kita punya cucu berangkat sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, doanya keluar, mudah-mudahan selamat. Wih, dipancing dengan salam doa. Jangan anak-anak ini dibiarkan dimarahi. Kadang-kadang anak-anak kecil itu dimarahi. Jangan, anak-anak itu adalah belum banyak dosa. Anak kecil-kecil itu belum banyak dosa. Kita ini adalah orang-orang yang sudah punya banyak dosa, punya dosa. Anak kecil belum. Maka dari itu Rasulullah sering beliaunya itu berdaud assalamualaikum, mancing doanya anak-anak yang tidak berdosa itu supaya apa? Doanya mustajabah. Ya, jangan ini. Makanya beliau Rasulullah itu kalau sampai ada anak-anak itu ditipu, nyori-nyori tak kasih makan, sampai di tempat nggak dikasih, terus dikasih makanan nggak dikasih, Rasulullah itu tidak suka itu. Man farokasiban. Jadi seneng no cacili itu yang karena mereka belum banyak dosa dan kita cari doanya itu. Maka dari itu kalau kita ini sudah kecil membiasakan anak yang ada di rumah dibentak, dimarahi, mungkin nanti kita setelah kita tua sekali-kali bisa dibentak juga anak itu. Sakit diberikan obat, tidak mau minum, obat kayak ombe, orang tuanya dicentak, bisa terjadi karena kecenderungan ini. Maka ada di dalam
surga itu namanya gedung namanya Darul Farah untuk orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Itu. Kita sering bisa melihat juga barangkali tidur, bangun mau tidur dimarahi. Mulut kita bangun tidur sudah marahi anak itu. Sudah mau tidur kan masih juga melihat HP marahi. Anak dimarahi karena lama mereka melihat TV tidak turu-turu di seneni. Mapan turu di Senin. Yang seharusnya mereka itu kalau bisa mau tidur tempat tidurnya dibersihkan dengan membaca Fatihah atau ayat kursi supaya tempat tidurnya itu tidak ditempati barang-barang gaib. Saya pernah membaca satu buku kitab bahwasanya kalau tempat tidur itu lama tidak ditempati, ganti spray dan bersihkan dengan membaca Fatihah atau ayat kursi supaya di situ masih ditempati oleh barang-barang gaib itu. Ya. Bersihkan. Kalau anak ini insya Allah dengan cara diarahkan mau tidur, ayo berdoa dulu, bersihkan teman, mungkin tidurnya akan nyenyak itu. Jangan tidur malam hari teriak-teriak nangis ngelindur ya. Ini sering saya temukan itu Pak. Datang ke rumah saya, Pak anak saya ini kemasukan ini ya. Ya ini. Bangun malam hari, bangun malam-malam mencari burung. Tadi dapat burung katanya di dalam dicari, padahal ngelindur itu. Ada lagi malam jam 11 malam, jam 1 malam, ada itu. Saya dihadirkan ke rumahnya, kenapa? Mereka habis dari arah sana, duduk sana, turun mungkin tidak mandi dulu, kecapean tidur. Malam hari teriak-teriak, perasaannya diajak jalan-jalan di dalam kuburan, di jalan kuburan. Ya alhamdulillah. Maka itu kita arahkan dengan bisikan-bisikan yang ma'ruf, pitutur yang bagus, ayo mandi, ayo wiji, ayo sikat gigi, ayo berdoa, terus diadakan. Besok bangun tidur juga begitu, kita arahkan dengan mulut kita yang bagus. Ayo ucapkan kita bangun tidur, alhamdulillah, ayo nak kembali diarahkan sih. Berangkat juga tidur, berangkat sekolah diarahkan. Berdoa, jangan terus bareng sekolah belum sarapan dimarahi, berangkat sekolah masih dimarahi lagi, pulang sekolah dimarahi lagi. Ayo dapat nilai bagus masih orang tuanya nggak percaya, paling nyontek. Nah, terus ini bahaya kalau dilihat ini tadi. Mulut kita hati-hati terjaga. Ada peristiwa seorang keluarga suami istri, karena mereka itu ya di rumah mau berangkat kerja tempur nih suami istri. Setelah itu suaminya berangkat, rumahnya pinggir jalan besar. Berangkat begini, laki-lakinya dipisui nih, kan kayak dipisui. Sampai di jalan tabrakan itu, das terabat. Laki-lakinya atau suaminya itu dipisui itu meninggal dunia kena tabrakan. Mungkin saja mereka berangkat kerja tidak konsentrasi, masih ingat dengan kata-kata yang diucapkan oleh istrinya itu. Tabrakan itu mati. Apa yang terjadi? Tidak lama istrinya itu stres. Maka mulut ini perlu hati-hati dengan bahasa-bahasa agama. Maka diingatkan dalam ini tadi, ma'ruf, sing apik bicara dengan siapa. Ya. Kalau ada di antaranya di dalam lingkungan tetangga, ini antar tetangga ada yang tawur. Kita dipersilakan untuk mendamaikan. Masya Allah. Saya pernah juga dihadirkan di Bakur sana, dijemput habis sholat maghrib itu.
Jadi keluarga yang satu ini dari keluarga pihak laki-lakinya, yang satu pihak putrinya. Di ngumpul Bapak yang pernah dari dan ramil sana Bapak Haji itu. Saya datang ini dari keluarga laki-laki ini datang. Boncengan-bonceng naik. Ngelabrak kepada kurang-kurang. Saya mencoba untuk mendamaikan dengan cara bohong. Ya. Duduk semua, saya bilang begitu. Gaya saya mengambil HP. Selamat malam Pak Kapolsek, saya bilang. Mohon izin, ini ada masalah rame ini antar keluarga tawuran ini. Tolong dengan anggota bawasin sekalian mobil-mobil. Kalau tidak bisa didamaikan, bawa saja ke semua Polsek Bogor. Yang ngomong-ngomong dewi tak jawab-jawab dewi. Kemudian saya menjauh itu. Mantu-mantu, ya siap saya bilang, siap. Ini sudah mau tawur ini. Siap. Balik-balik siap. Dah, semua duduk. Jangan ada yang bicara. Kita berselawat, mudah-mudahan tidak ada masalah. Diikuti setan semua ini. 1, 2, 3 ngelumpur itu minta maaf. Jangan ada yang ngomong apapun. Pokoknya intinya minta maaf. Jangan ada bicara. Jadi yang utusan dari keluarga laki datang. Karena unsurnya cemburu itu. Salaman. Ngelumpur. Sing laki perempuan ngomong. Tak tuding gini. Sudah. Nah setelah ngelumpur. Sudah situ. Bisa. Dah Pak Kapolsek, kelihatan sudah beres, gak usah dikirim sini. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik dan gak usah ada masalah. Dah ini saya minta pulang semua. Besok kalau ada masalah lagi, tolong langsung panggil bawa aja. Orang kampung kan begitu. Cicak kontur nih Polsek. Akhirnya pulang semua. Ya. Hal ini satu perintah. Hal yang demikian jangan menjauh. Kalau kita mampu, barangkali Bapak Haji Joko ini sudah pengalaman nih, berani menghadapi. Jangan menjauh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya petunjuk orang-orang yang seperti ini, akhirnya kembali bagus. Nah, ini masih ada contoh-contoh yang demikian itu jemaah. Itu satu peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Sulaiman itu merintahkan jin. Jin ini diperintahkan untuk berangkat sakarapun nanti padamu yang satu ini. Kemudian menugaskan lagi satu kelompok jin ya, untuk ngawal, melihat apa yang dilakukan oleh orang jin satu tadi itu. Berangkat dikawal ini. Supaya melihat apa yang dilakukan oleh jin satu ini. Nah, suatu ketika jin ini masuk ke pasar. Setelah masuk ke pasar itu diawasi sama kelompok ini. Jin satu dari ke pasar, diawasi kelompok satu, melihat di situ itu jin satu melihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, setelah itu dilaporkan sama kelompok yang kedua tadi. Apa yang dilakukan oleh jin yang diperintahkan satu ini. Kamu ngapain melihat ke atas ke bawah? Jin satu tadi itu melaporkan bahwa saya melihat di pasar itu betapa hebatnya malaikat dalam mencatat perilaku manusia. Seperti ya jin. Maksudnya malaikat itu mencatat perilaku manusia. Mungkin Raqib dan Atid cepat sekali, luar biasa. Jadi malaikat ini mencatat itu barangkali memang sudah tugasnya. Cepat membuat jin yang tadi itu heran. Heran lagi melihat manusia. Melihat apa manusia? Kok seenake dewe mereka melakukan kedoliman-kedoliman yang ada di pasar. Memang di dalam pasar hati-hati.
pasar itu tempat pertempuran setan katanya. Maka hati-hati kalau masuk pasar, berdoalah mohon kepada Allah untuk dilindungi. Dilindungi dalam apa? Mungkin copetnya juga ada, orang-orang yang tidak jujur juga banyak, nafsu-nafsu kita ini ada, yang maunya tidak ingin beli ini boleh beli sampai di rumah getun lapo mang tuwiki. Padahal sampai di rumah kalau kanggo, nah ini didorong supaya apa? Pengeluaran uang ini apa? Banyak setelah di rumah nggak punya uang, nanti mereka akan melakukan sesuatu yang barangkali yang bertentangan dengan yang cari duit. Maka dari saya ingatkan mungkin ibu-ibu apa ke pasar apa itu, dan luput dari mereka itu. Ya, bawa catatan. Karena catatan itu kan suatu rencana, dan rencana ini adalah menghemat suatu pengeluaran. Di samping pengeluaran itu kita akan berdoa dengan mohon pada Allah supaya dilindungi dari segala kedoliman dan kemaksiatan yang ada di dalam pasar. Ya, jadi saya sampaikan bahwasanya kita sendiri lepas dari rumah, keluar rumah ke jalan itu tidak lepas ada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu di dalam pikiran, qalbi wa fikri wa jasadi kita selalu diganggu oleh itu. Kemarin ada tamu saya Bapak, tamu pakai mobil itu di depan rumah saya, mau putar belokan saya di Pak Rahman itu loh. Itu mobilnya itu cepat tuh, cuas sampai orangnya yang setirnya itu gupo itu belokannya. Untung sebenarnya ada melibat. Nah mobilnya sebelah ini mau belinya parkir di sebelah selatannya rumahnya Pak Rahman itu. Jadi akhirnya mobilnya itu sampai mau masuk, bannya masuk selokan itu. Untung nggak sampai masuk. Nah, turun akhirnya sama keluarga sudah nggak boleh nyetir. Sampai pulang nggak boleh nyetir. Oh jatuh di situ. Ya, jadi kayak didorong di gasnya kayak ada yang minjak gitu di sebelah kanan itu. Hari apa itu? Hari Sabtu ya tuh, Sabtu kemarin itu. Jadi untuk itu saya juga mengingatkan kemana saja jangan lupa untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim walaupun keluar dari pintu yang ini depan. Karena dulu sekitar 96 saya berdialog bahwasanya yang ada di Gapura itu namanya Anjar, laki-laki cuma 7 temannya. Dari Anjar ini selalu banyak menggoda kecelakaan di situ Bapak, di pintu itu. Saya tidak meneruskan cerita itu, mau cerita itu datang ke rumah. Terima kasih, mudah-mudahan sampai ada gunaan Bapak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal zamani wa fitnati. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَبَطُ النَّفْسِ وَضُرِّيَّةِ خَزَائِنَ بِسْمِ اللَّهِ وَشُكْوَةِ بِاللَّهِ وَفَاتِحَةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وتوبة وشفاء دون بدينا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا بالآخرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله jamaah saya yasinan ya Allah dengan rahmat-Mu wasyamu ya Allah, keluarga ini pun ya Allah, putar-putar dan cucunya pun ya Allah, lindungi dari gangguan syaitan jin pun ya Allah, dan kebahagiaan lahir batin ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah, beri kekuatan iman Islam dengan rahmat dekat kali bahala menjadi mengarahmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama sughara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.